selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu pertama September 2025. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini, Pisces ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Pisces di minggu pertama September. Yang pertama aku lihat yang akan terjadi di sini, ada hal-hal yang sepertinya membuat pemikiran kamu menjadi tertutup, jadi mandek, jadi buntu gitu loh. Ada case ataupun masalah nantinya di minggu pertama ini akan ngebuat pikiran kamu tuh jadi kayak nutup gitu, bukan ngeblank, bener-bener buntu gitu rasanya, kayak aku nggak tahu harus gimana lagi, nih solusinya gimana gitu ya. Jadi kayak Pisces itu udah kayak pemikirannya tertumbuk apa ya pada satu hal, terus dia udah nggak tahu lagi ngapa-ngapain gitu. Kayak ini aku harus gimana gitu, aku harus perjuangin atau tidak, aku harus gimana. Ada hal-hal yang membuat kamu jadi nggak berani buat nge-push sesuatu yang kamu ingin, padahal kamu ingin gitu loh. Ada hal-hal yang sebenarnya ingin kamu perjuangkan tapi nggak bisa kamu perjuangkan dan harus kamu relakan gitu. Makanya di sini kayak pemikiran kamu tuh kayak lagi tertutup gitu, kayak aku nggak tahu jalan lain lagi harus gimana. Mungkin ini rangkaian kejadian harus aku ikuti, meskipun aku mau buat memperjuangkan sesuatu di sini tapi aku nggak bisa kayak gitu. Kayak ada hal yang harus aku jalani meskipun ini bukan kemauanku. Ada hal yang harus aku relakan meskipun ini aku nggak rela sebenarnya kayak gitu ya. Terus di minggu kedua ini juga di minggu pertama ini juga aku melihat Pisces kayaknya kamu harus banyak istirahat ya. Aku nggak tahu apakah memang di sini ada kondisi kesehatan yang menurun atau memang ada situasi dan kondisi yang mengharuskan kamu untuk, aku melihatnya istirahatnya di sini nggak hanya secara fisik kamu istirahat tiduran gitu, enggak, benar-benar yang fisiknya istirahat, pikirannya istirahat, mentalnya juga istirahat di sini kayak gitu. Jadi di minggu pertama ini benar-benar yang kamu harus jaga banget jasmani dan rohani nih yang harus istirahat total. Kalau aku melihatnya kayak gitu, ada hal-hal yang harus kamu sembuhkan. Healing terutama di sini kalau aku melihatnya. Ada sakit yang fisik kamu ngerasain sakit, tapi hati kamu lebih sakit. Kalau aku melihatnya kayak gitu. Terus di minggu pertama ini juga, tuh recovery. Aku melihat Pisces lagi sakit atau gimana nih? Karena gini, apalagi buat kamu yang sebelumnya udah ngerasain, iya kak aku memang udah sakit nih dari minggu terakhir Agustus gitu ya. Nah di minggu pertama September kamu udah masuk ke masa pemulihan, kayak istirahatnya dibanyakin, mungkin minum obat tertentu gitu ya. Ada hal-hal yang kamu nggak bisa maksa gitu terhadap dirimu untuk terus ayo nggak bisa, harus penyembuhan, istirahat total kayak gitu. Tapi aku melihat ada semangat kamu yang terbarukan after kamu yang ini tadi, istirahat ini tadi, sakit-sakit ini tadi ya. Ada antusiasme baru. Meskipun dalam masa kamu beristirahat ini, kamu ngerasa lonely, kamu merasa kehilangan arah, karena memang ada hal yang hilang ataupun yang harus kamu relakan di awal tadi. Kamu kayak orang yang kurang fit iya, kayak orang yang mengisolasi diri juga iya gitu. Kayak butuh waktu buat diri sendiri aja buat memahami keadaan yang ada. Sepertinya memang lagi nggak baik-baik aja Pisces ini. Terus ada juga aku melihat Pisces ini memandang negatif sesuatu gitu. Aku nggak tahu apa yang kamu pandang negatif, apakah orang lain ataukah takdir yang kamu pandang negatif. Ya kayak kenapa sih ini semua terjadi sama aku gitu ya.
Terus setelah kamu merenung gitu ya, oh mungkin ini memang serangkaian cara ya yang Tuhan kasih ke aku, apakah ini ujian buat aku harus hadapi kali ya gitu, baru aku nanti akan dapat hal yang baru. Tapi setidaknya dari apapun hal yang coba kamu relakan, kamu jadi tahu tentang sesuatu, bahwa ada hal yang potensial. Meskipun harus kamu relakan, tapi sesuatu di sini sudah pernah kamu dapatkan, baru kamu lepaskan. Intinya kamu bisa dapatkan lagi di kemudian hari, meskipun kamu relakan dulu sekarang gitu. Setidaknya kamu udah tahu, oh ada potensinya untuk aku bisa dapat, meskipun aku harus lepasin dulu untuk sekarang. Besok aku akan usahakan lagi, karena ternyata aku bisa dapat gitu. Untuk hal apapun itu ya, yang pernah kamu relakan nih ya, mulai di akhir Agustus sampai mungkin di awal September, ada hal yang harus kamu relakan, tapi kamu tahu bahwa apapun yang direlakan ini udah pernah dapet, tapi hanya harus direlakan. Besok kita cari lagi, dapetin lagi gitu. Oke. Terkadang di minggu pertama ini ada pilihan-pilihan yang membuat kamu jadi cukup bingung. Aku melihatnya gitu ya, bingung harus gimana, ragu-ragu, takut. Nggak takut juga sih, tapi dalam pengambilan keputusan kamu jadi bingung gitu. Dan ada hal yang membuat kamu juga cenderung jadi kayak ngerasa terpuruk, ada kayak yang kenapa ini harus terjadi sama aku gitu ya. Nggak happy, aku melihatnya nggak happy. Pisces di minggu pertama ada hal-hal yang bikin kamu jadi nggak happy. Takut ada ternyata ya, takut, ngerasa bimbang terhadap suatu hal karena sebenarnya ada hal-hal yang masih menurut kamu ini tuh kayak yang apa ya, sesuatu sudah terjelaskan, karena terjelaskan kamu jadi takut. Ya udah, mungkin karena sesuatu harus direlakan tadi ya, udah jelas kan, harus direlain kan. Ya udah, meskipun gak happy tapi tenang aja Pisces, setidaknya kamu punya informasi ya bahwa ini yang dilepasin bisa didapatkan lagi di kemudian hari gitu, bisa dicari lah. Cuman apapun itu case-nya, masalah kamu yang berat di minggu pertama ini, aku melihat ada masalah yang lumayan berat, dan ini terkait dengan pribadi kamu ya di minggu pertama ini, yang tentang merelakan tadi. Cuma apapun itu, kondisi keuangan kamu tetap oke, berkembang. Kalau aku melihatnya seperti itu. Nih, ya. Keuangan kamu meningkat. Memang ada masalah, di satu sisi kamu ada masalah yang cukup memberatkan pikiran kamu, perasaan kamu, mental kamu ya. Fisik kamu juga yang harus disembuhkan. Tapi di selain sisi, Tuhan kasih kamu rezeki keuangan yang lebih gitu. Oke, jadi apapun itu disyukurin aja. Karena sebenarnya Tuhan itu nggak pernah kasih sesuatu yang berat sebelah buat kita Pisces. Jadi asal kamu bisa memakluminya, oh ya, mungkin aku kurang di sisi sini, aku tuh kurang dikasih kebahagiaan di sisi yang ini, tapi dikasih kebahagiaan di sisi yang ini, kanan ini. Contohnya kayak gitu. Jadi disyukurin aja. Kalau kurang di sini, mungkin di sini yang lebih. Ya, jadi disyukuri. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Pisces di minggu pertama September 2025. Apapun yang harus direlakan tadi ya, mungkin hubungan, mungkin seseorang yang harus kamu relakan, atau mungkin kesempatan ya, tenang aja, masih bisa dicari ya ke depannya. Yang pertama, kamu dipesankan dalam setiap pertumbuhan, perkembangan kehidupan, kemajuan, pasti ada sesuatu yang harus kita tinggalkan di belakang. Pasti ada sesuatu yang harus kita relakan. Jadi sabar ya. Percaya bahwa kedepannya pasti ada waktunya untuk kamu mendapatkan sesuatu yang kamu mau gitu. Cuma untuk sekarang mungkin tinggalin dulu gitu ya, demi kelangsungan kehidupannya kamu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan take your time ya. Ambil waktu untuk kamu bisa mikir dulu sebelum melakukan sesuatu gitu. Jadi di minggu pertama ini pesannya, sebelum kamu ngelakuin hal apapun itu, pikirin dulu Pisces, konsekuensinya akan jadinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jangan langsung-langsung aja ya. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan terkadang ya, sebelum kita memperoleh kemenangan, ya kemenangan itu kan harganya tidak murah ya untuk bisa kita dapatkan. Jadi sebelum kita menang, terkadang ada harga yang harus kita bayar gitu loh, dan itu nggak murah. Jadi
pesannya tuh kayak mencerminkan bahwa kalau kamu mau memenangkan sesuatu, ya, ada harganya, nggak mudah, nggak murah, ada usahanya, baru kamu bisa menang, baru kamu di sini bisa victory gitu ya, udah kayak Mobile Legends ya, victory gitu. Oke, karena kemenangan itu bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Kalau mudah, semua orang pasti udah merasakan kemenangan di dalam kehidupannya. Jadi berusaha dengan lebih baik lagi, kamu bisa menang lagi di kemudian hari gitu ya. Kalaupun hari ini kamu merelakan dan merasa kalah terhadap sesuatu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Pisces Kak di minggu pertama September ada apa aja? Energi paling kuat dengan Scorpio, Aquarius, Virgo dan sesama Pisces. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Pisces.